Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, di video kali ini saya mau share materi prakarya kelas 7. Nah, baik, di video kali ini kita akan membahas mengenai materi teknologi konstruksi miniatur jembatan. Nah, baik, di sini yang pertama yaitu mengenai konstruksi jembatan. Nah, kita harus mengetahui dulu ya bahwa salah satu karya terpenting dan tertua dalam dunia konstruksi adalah jembatan. Menurut catatan e-commerce.org dan History World.net, meskipun tahun pembuatannya tidak dicantumkan, jembatan mulai dikenal pada zaman prasejarah. Jembatan terbuat dari kayu yang disilangkan, kemudian bagian atasnya ditutup oleh ranting-ranting pohon. Kemudian, konstruksi jembatan mengalami perkembangan dari masa ke masa seiring perkembangan peradaban maupun teknologi. Perkembangan teknologi konstruksi jembatan dapat dilihat dari segi bahan utama dalam pembuatan jembatan, yaitu besi dan baja. Penggunaan besi dan baja menjadikan sebuah konstruksi jembatan menjadi kuat, kukuh, tahan lama, dan megah. Nah, baik, di sini kita akan mengetahui mengenai sejarah perkembangan jembatan. Jadi, jembatan merupakan sebuah sarana dengan struktur tertentu yang dibangun untuk menghubungkan dua atau lebih rentang hambatan fisik seperti sungai, jurang, teluk, lembah, dan jalan sehingga dapat melintas dengan lancar dan aman. Jembatan pertama kali dibangun dengan sangat sederhana dan alami tanpa campur tangan manusia, seperti kayu besar atau batu besar yang melintang di atas sungai. Dari sinilah manusia mempunyai ide untuk membangun konstruksi jembatan yang dari waktu ke waktu mengalami perkembangan. Orang zaman dahulu membuat jembatan hanya menggunakan teknik potong dan coba. Pada perkembangannya, proses pembuatan jembatan tidak hanya mengandalkan kedua teknik tersebut. Proses pembuatan jembatan sudah menggunakan berbagai macam teknik berupa penerapan ilmu pengetahuan sehingga dihasilkan jembatan-jembatan yang kukuh, kuat, dan memiliki unsur keindahan. Nah, berikut ini adalah perkembangan jembatan dari setiap zaman. Nah, di sini yang pertama yaitu jembatan zaman purba. Pada zaman ini, jembatan belum diakui sebagai hasil karya konstruksi karena pada zaman ini manusia purba menggunakan batang kayu tumbang untuk menyeberang sungai. Manusia zaman purba melintasi sungai dengan memasang pilar-pilar batu, kayu gelondongan, atau pohon yang tumbang dengan bentang yang sangat pendek. Selain itu, mereka juga memanfaatkan akar-akar atau ranting-ranting pohon sebagai jembatan gantung untuk bergelantungan melompati pohon satu ke pohon yang lain. Selanjutnya, jenis jembatan yang digunakan pada zaman purba biasanya berbentuk jembatan balok sederhana dan digunakan hanya untuk bentangan yang pendek, seperti yang dibangun di atas sungai Efrat dan sungai Tigris di Babilonia kira-kira tahun 2000 sebelum Masehi. Nah, baik, untuk selanjutnya yang kedua yaitu periode Romawi kuno. Pada zaman Romawi kuno dimulai dari tahun 300 sebelum Masehi dan berlangsung kurang lebih selama 600 tahun yang lalu. Pada zaman ini, teknologi jembatan sudah mulai berkembang. Pada zaman ini, jembatan yang dibangun telah menggunakan kayu, batu, dan beton. Namun, untuk jembatan batu dan beton, bentuknya sama seperti pada periode jembatan purba, yaitu berbentuk lengkung. Akan tetapi, pada zaman ini manusia telah mampu mengatasi permasalahan yang lebih rumit. Pada zaman ini mereka membuat konstruksi jembatan yang dibangun di atas pilar yang berada di bawah air dan melindunginya dari bahaya banjir. Nah, baik, untuk selanjutnya yang ketiga yaitu periode zaman pertengahan. Zaman pertengahan di Eropa berlangsung dari abad ke-11 sampai dengan abad ke-16 sesudah runtuhnya Romawi. Secara fisik,
Konstruksi jembatan pada periode ini tidak jauh berbeda dengan periode Romawi kuno. Bentuk jembatan lengkung dan pilar-pilar batu masih sering digunakan pada jembatan periode ini. Beberapa ahli mengatakan bahwa jembatan Rialto yang dibangun pada abad ke-16 di atas Grand Canal Venice adalah jembatan terbaik di zaman pertengahan dalam segi pengembangan teknik jembatan dan estetika. Pada jembatan ini, jalan raya menghubungkan dua ruas kawasan perdagangan yang mempunyai jalan masuk menuju jalur pejalan kaki yang dibangun di bagian tepi dalam satu kesatuan konstruksi. Baik, untuk selanjutnya yang keempat yaitu teknologi jembatan zaman besi dan baja. Periode ini dilatar belakangi adanya revolusi industri. Pada periode ini, jembatan besi dibangun dengan menggunakan prinsip-prinsip bentuk lengkung, terutama untuk jembatan jalan raya. Pada era ini sudah menggunakan cantilever pada konstruksinya. Pembuatan jembatan pada era ini menggunakan berbagai macam komponen dan sistem struktur baja, dek, girder, rangka, batang, pelengkung, penahan, dan penggantung kabel. Jembatan besi pertama adalah jembatan Coulbrook-Deal yang melintasi sungai Severn, Inggris. Baik, untuk selanjutnya yang kelima yaitu zaman jembatan gantung. Periode ini dimulai pada abad ke-18. Pada tahun 1825 dibangun jembatan gantung Menai Strait, Inggris. Konstruksi jembatan menggunakan menara batu sebagai pilarnya. Di tahun 1851 mengalami kemajuan dengan dibangunnya jembatan gantung Niagara, Amerika Serikat. Dan untuk selanjutnya yaitu zaman jembatan cable stayed. Di Eropa, jembatan cable stayed berkembang dengan baik selama 3 dekade. Jembatan ini memiliki keunggulan yang lebih baik dibandingkan dengan jembatan gantung. Dan yang terakhir yaitu zaman jembatan beton. Jembatan beton mulai terkenal sejak tahun 1865 dengan bentang terpanjang yang pernah dicapai 78 meter. Konstruksi jembatan ini menggunakan gelagar beton bertulang. Jembatan lengkung Sydney merupakan jembatan beton lengkung terpanjang yang pernah dibuat.